Keesokan harinya, Li Xintong menemui Jisan di suatu tempat. Jisan berusaha untuk mempengaruhinya agar dia membenci Qin Muyo, tapi percuma karena Li Xintong sudah sangat percaya pada Qin Muyo. Dan sebaliknya, dia sangat berambisi untuk menjebloskan Jisan ke penjara. Tapi hal ini sulit dilakukan karena menurut pengakuan Jisan, video CCTV yang selama ini dicari-cari Li Xintong telah dihapus olehnya. Mendengar ini, jelas Li Xintong marah dan kecewa. Harapannya untuk bisa menyeret Jisan ke meja hijau jelas semakin sulit. Jisan balik mengancam Li Xintong. Dia hendak menghancurkan kredibilitas perusahaan Hongfu dengan membocorkan skandal yang tengah terjadi. Dia juga mengancam akan memenjarakan Qin Muyo karena telah mengambil uangnya secara ilegal. Namun semua itu urung dilakukan Jisan jika Li Xintong bersedia menikah dengannya. Oleh karenanya, Jisan memberikan waktu bagi Li Xintong untuk memikirkan tawarannya itu. Sementara itu, Qin Muyo tengah kebingungan mencari-cari Li Xintong. Seakan diingatkan melalui mimpi, Qin Muyo merasa ada sesuatu yang tidak beres tengah mengancam Li Xintong. Tak lama kemudian, Li Xintong pun muncul sambil membawa sayur-sayuran dan makanan lainnya. Seketika itu juga, Qin Muyo langsung mendekap erat dirinya. Di lain waktu, Li Xintong menemui Yue di kediamannya. Yue pun heran dengan kedatangannya. Dia merasa sudah tidak ada sangkut pautnya dengan urusan keluarga Li. Tapi kenapa Li Xintong masih menemuinya? Apakah dia belum puas dengan mempermalukannya di acara ulang tahunnya gara-gara dia mencuri cincin tunangan Li Xintong? Untuk beberapa saat, Li Xintong menceramahi Yue, dan tiba-tiba Li Xintong menampar keras Yue. Tamparan itu sebagai balasan atas segala kejahatan dan kebohongan Yue bertahun-tahun terhadapnya. Li Xintong juga menyerahkan cincin pertunangannya dengan Jisan. Mungkin saja cincin itu akan lebih berguna di tangan Yue daripada di tangannya. Setelah dinilai cukup berbicara dengan Yue, Li Xintong angkat kaki dari kediaman Yue. Tapi sebelum dia pergi, Yue memperingatkan dia akan sifat Jisan bahwa dia tidak akan begitu saja melepas orang yang dibencinya. Zhou Mo memberikan info pada Qin Muyo bahwa Jisan mempunyai ayah angkat bernama Lin Yuanshan. Dialah orang yang selama ini dikambing hitamkan dalam skandal grup Qin dan grup Lin. Pada kesempatan lainnya, di sebuah kafe, Qin Muyo menemui Yue. Yue tidak menyangka Qin Muyo bakal menemuinya secara pribadi. Lalu apa yang diinginkan Qin Muyo darinya? Data. Ya, Qin Muyo yakin bahwa Yue masih menyimpan file data CCTV bukti Jisan terlibat dalam kematian Tuan Li. Tentunya Yue tidak begitu saja mau mengaku. Qin Muyo terus mendesaknya dengan menunjukkan bahwa dirinya mempunyai bukti pengkhianatannya pada Jisan. Dia tunjukkan bukti transfer senilai 30 juta dari rekening Li Xintong ke rekeningnya. Tentunya apabila Jisan mengetahui hal ini akan berakibat buruk baginya. Qin Muyo bisa saja menyerahkan bukti ini pada Jisan. Dan tentunya Jisan paling tidak suka pada seseorang yang mengkhianati kepercayaannya. Mendengar ini, Yue menawarkan hal lain pada Qin Muyo. Apa itu? Info. Ya, Yue membocorkan rahasia besar Jisan bahwa dia memiliki sebuah perusahaan yang diwarisinya dari ayah angkatnya. Perusahaan tandingan ini kelak akan digunakan untuk mengakuisisi grup Hongfu. Sementara itu, di perusahaan, Jisan tengah berbahagia karena sekretarisnya membawa kabar bahwa dia berhasil menjebak grup Hongfu dengan sebuah kontrak palsu. Dia yakin dengan kontrak itu dia bisa menguras habis uang grup Hongfu. Di tempat lain, Qin Muyo dan Li Xintong tengah bekerja keras mencari bukti bahwa ada usaha pemalsuan yang dilakukan oleh perusahaan Jisan. Berkas-berkas itu pun ditemukan dan mereka yakin dengan bukti itu mereka bisa menggagalkan upaya Jisan untuk mengambil alih grup Hongfu. Tapi sayang,
Jisan secara diam-diam menelpon Li Xintong untuk menagih janjinya menikah dengannya. Dan dengan terpaksa, Li Xintong pun mengiyakan tawaran Jisan. Mendengar ini, Jisan tersenyum puas karena dia sangat yakin bisa menghancurkan Kim Mun-yo. Menghancurkan dengan mengambil perusahaannya dan juga gadis pujaannya. Lagi-lagi kenyataan tidak berpihak pada Jisan, karena tak lama kemudian, Jisan mendapat kabar bahwa kontrak kerjanya bersama dengan perusahaan Hongfu dinyatakan palsu. Alih-alih bisa mendapatkan uang banyak, dia malah dikenakan kewajiban untuk mengembalikan semua dana yang diperolehnya dari hasil kontrak kerja dengan grup Hongfu. Jisan jelas sangat kesal karena lagi-lagi dia dikalahkan oleh Kim Mu-yo. Dengan sangat terpaksa, dia temui Kim Mu-yo di kediamannya dan dia luapkan kekesalannya pada pengawal mantan tunangannya itu. Satu hal yang disadari Jisan adalah kunci keberhasilan Kim Mu-yo kali ini adalah dia berhasil mendapatkan info tentang perusahaannya. Dan belajar dari pengalaman bangkrutnya perusahaan keluarganya, Kim Mu-yo berhasil mencegah Jisan melakukan hal yang sama pada grup Hongfu. Sementara itu, di kediamannya, Yu Wei membuka kopian file CCTV yang sempat diminta oleh Kim Mu-yo. Dia putar rekaman CCTV itu, dan dia lihat bahwa memang benar Jisan adalah satu-satunya orang yang terlibat langsung dalam kematian mendiang Tuan Li. Yu Wei merasa takut apabila ada sesuatu yang menimpa dirinya. Akhirnya, dia mengirim pesan pada Kim Mu-yo agar dia menemuinya di rumahnya. Tapi sayang, tanpa disadari oleh Yu Wei, Jisan sudah berdiri di depan rumahnya. Tanpa menaruh curiga apapun, Yu Wei membukakan pintu dan membiarkan Jisan memasuki rumahnya. Jisan mendesak Yu Wei agar mengakui bahwa dialah yang membocorkan informasi pada Kim Mu-yo tentang perusahaannya dan juga tentang proyek yang tengah dikerjakan oleh perusahaannya dengan grup Hongfu. Jelas Yu Wei menyanggah keras tuduhan Jisan ini. Meski Jisan berbuat kasar padanya, tetap Yu Wei menyanggah tuduhan itu. Yu Wei tidak bisa mengelak lagi ketika Jisan menanyakan kopian file CCTV saat Wan Li meninggal. Dia tidak sanggup lagi menahan perlakuan kasar Jisan. Flash disk yang dia simpan terpaksa dia serahkan pada Jisan. Untuk memastikan bahwa file itu benar, Jisan memeriksanya dengan menggunakan laptop yang dia lihat di ruangan itu. Melihat Jisan sudah tidak terfokus lagi padanya, Yu Wei menggunakan kesempatan ini untuk mengambil sebuah botol yang ada di sampingnya dan memukulkan botol itu ke kepala Jisan. Namun sayang, pukulannya gagal melumpuhkan Jisan. Sebaliknya, Jisan bak dirasuki iblis membalas pukulan Yu Wei dengan pukulan yang bertubi-tubi hingga menyebabkan Yu Wei tewas. Tanpa merasa bersalah, Jisan justru terlihat lega melihat Yu Wei sudah terbaring tidak berdaya lagi. Dia pun segera meninggalkan kediaman Yu Wei. Sementara itu, di kediaman Kim Mu-yo, terlihat Li Xintong dan Kim Mu-yo sedang berbincang-bincang sambil menenggak beberapa kaleng minuman. Mereka tampak berbahagia karena telah berhasil menggagalkan rencana Jisan untuk mengakuisisi grup Hongfu. Karena terlalu lelah, Kim Mu-yo pun tertidur padahal Li Xintong masih asik ngobrol dengannya. Melihat itu, Li Xintong pun berucap bahwa dia ingin melindungi pria yang dicintainya itu.